Nafkah yang tak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Maaf ya Bun, kali ini aku bercerita dengan nada yang kurang ceria. Karena baru aja salah satu keluarga aku ada yang meninggal Bun. Mohon doanya semoga beliau husnul khotimah. Padahal baru aja habis ketawa bareng, ngobrol, tapi tiba-tiba udah dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Pasti bunda-bunda pernah ngalamin seperti yang aku alami sekarang kan Bun. Semoga kita semua selalu dikuatkan ya. Amin. Rumah papan itu berukuran 3 kali 4 meter. Dindingnya tipis, berlubang di sana-sini, dan selalu terasa pengap. Leha sedang menepuk-nepuk punggung Devi yang berumur 2 tahun. Gadis kecilnya itu sedang rewel. Sementara Daus, 4 tahun, duduk melamun di lantai kayu yang berderit. Tiba-tiba, brak, pintu terbuka kasar. Bau alkohol menyengat langsung memenuhi ruangan. Supri masuk dengan langkah limbung. Leha, mana kopi? Aku lelah. Bukannya disuguhi kopi, malah disuguhi rumah bau pesing, teriak Supri. Mas, maaf, gasnya habis. Air belum direbus, jawab Leha gemetar. Supri melempar dompet kulitnya ke lantai. Nih, 100.000 untuk seminggu ya. Kalau kau minta lagi, jangan salahkan aku jika tanganku melayang, ancam Supri. Mas, 100.000 nggak cukup, gumam Leha saat Supri berbaring di tikar. Susu Daus saja 30.000, beras, sabun, pampers Devi, dan yang lain, katanya. Supri langsung bangkit, matanya merah padam. Tugasmu memutar uang. Kau pikir aku cari uang itu gampang? Dasar istri tidak tahu diri, bentaknya. Tapi mas, kata Leha. Diam. Supri memukul dinding di samping kepala Leha. Leha terlonjak, mendekap Devi yang terbangun karena kaget. Supri pun kembali terlelap, meninggalkan Leha dengan hitungan uang yang mustahil di otaknya. Malam itu, Daus menangis karena perutnya melilit. Bu, Daus lapar, isak Daus kecil. Leha hanya bisa menyodorkan air putih hangat, sisa rebusan tadi sore. Yang sebenarnya air itu tak pantas lagi disebut air hangat. Lalu Leha menatap ke arah Supri yang mendengkur keras. Di saku celananya terselip sisa uang judi. Sabar ya nak, ibu akan cari cara, bisik Leha. Dinding rumah yang tipis itu seolah berbisik, mengingatkannya pada betapa ia terjebak dalam kemiskinan yang diciptakan suaminya sendiri. Dalam kepalanya, Leha sudah bertekad. Ia tak mau lagi tetap di sini. Ia harus memikirkan masa depan anak-anaknya. Hingga akhirnya, 2 hari kemudian, saat Supri pergi berjudi seperti biasanya, Leha mengumpulkan bajunya dan baju anak-anaknya dalam satu tas plastik. Daus, pelan-pelan ya, jangan menangis, katanya mengingatkan sang putra. Akhirnya mereka sampai di terminal bus saat fajar hampir menyingsing. Namun, sebuah tangan kasar mencengkram lengan Leha. Mau kemana kau, pelacur? Mau ninggalin aku? Teriak Supri. Ia menyeret Leha kembali ke rumah. Di depan tetangga yang hanya bisa menunduk. Leha dihajar hingga tersungkur. Dasar istri gak tahu diri. Udah dikasih makan malah mau kabur. Kamu itu gak bersyukur ya? Masih mending aku kasih uang, ucap Supri sambil terus memukuli Leha. Sementara itu, Daus dan juga Devi hanya bisa saling berpelukan di pojokan. Keduanya ketakutan. Sedangkan para tetangga yang mendengar rintihan Leha tak bisa berbuat apa-apa. Mereka terbiasa untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Sejak malam itu, pelarian yang gagal, kehidupan Leha semakin mencekam. Supri mengunci pintu dari luar setiap kali ia pergi. Leha dan kedua anaknya terkurung di rumah papan yang panas. Mas,
Buka, Mas. Devi demam, teriak Leha dari balik pintu. Karena kejadian kemarin, Devi mengalami demam yang cukup tinggi. Sementara Daus, ia tak mau berhenti menangis. Ia masih sangat ketakutan. Biarkan saja, biar kau tahu rasanya kalau tidak ada aku, jawab Supri dari luar sambil mengunci pintu dengan gembok besar. Leha menangis sambil memeluk anaknya di sudut ruangan. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Rumah itu memang terlihat rapuh. Tapi entah mengapa, Leha tak mampu menembus rumah itu untuk sekedar keluar dari sana. Rasanya begitu sulit. Ia seolah tak mampu melangkah. Aku ibu yang bodoh. Aku ibu yang bodoh, bisiknya. Namun ketika harapan terlihat tidak ada, tiba-tiba ada secerca harapan. Leha tidak menyerah begitu saja. Ia menemukan papan lantai yang sudah lapuk di sudut belakang. Setiap malam, saat Supri mabuk, ia mengikis kayu itu dengan sendok logam secara diam-diam. Iya, papan itu kan lapuk. Iya, aku bisa pergi. Batin Leha merasa senang. Ia berjalan mendekati papan lapuk itu. Dengan suara kecil dan polosnya, Daus bertanya, "Ibu, apa kita akan pergi?" Bisik Daus. "Iya, Daus. Kita akan cari tempat di mana tidak ada orang yang marah-marah lagi," jawab Leha penuh tekad. Meskipun suaranya gemetar, tapi ia tak gentar. Namun, saat Leha sudah menendang papan itu, tiba-tiba terdengar suara Supri dari luar. Leha yang ketakutan buru-buru memasang papan itu secara asal. Lalu ia ke dapur, berpura-pura sedang menyuapi anak-anaknya dengan sisa nasi tadi siang. Supri membuka pintu dengan sangat kasar. Wajahnya terlihat marah. Ia pulang dengan tangan hampa. Uang sakunya habis di meja judi. Ia melihat Leha sedang menyuapi Daus dengan sisa nasi yang sedikit. "Kau makan sendiri ya? Tidak kasih aku?" Supri kemudian menarik rambut Leha dan membantingnya ke dinding hingga kayu-kayunya berderit. "Ampun, Mas, ampun," jerit Leha. Devi menjerit keras. Pak RT yang curiga karena suara keributan segera mendobrak pintu. Ini pertama kalinya bala bantuan datang menyelamatkan Leha dan anak-anaknya. Ya, di antara banyaknya orang yang tak peduli dengan masalah orang lain, masih ada satu orang yang mau melapor. Karyo, tetangga yang berjarak 3 rumah dari rumah mereka, merasa iba dengan Leha dan anak-anaknya. Akhirnya diam-diam ia melapor ke Pak RT. Dan kebetulan malam itu ia tidak sengaja bertemu dengan Supri yang baru pulang bermain judi. "Supri, sudah cukup ya?" Pak RT masuk bersama beberapa warga. Supri mencoba melawan, tapi warga sudah muak. Bukan hanya Pak RT dan warga yang datang, mereka juga membawa polisi. Supri yang awalnya sok jago, langsung menciut. "Angkat tanganmu, jangan bergerak," kata polisi tegas. Supri tak berkutik. Ia pasrah, membiarkan tangannya diborgol oleh polisi. Warga yang mendengar keributan langsung berduyun-duyun keluar rumah. Mereka berkumpul di depan rumah Supri. Ada yang hanya diam saja melihat, ada yang bersorak, ada yang menutup mulut mereka, bahkan ada yang menangis. Supri diseret keluar. Namun, saat itu dia sempat melontarkan kata-kata. Bahkan ia meludah ke arah Leha. "Leha, dengarkan aku. Kau akan mati kelaparan tanpaku," bentaknya. Leha tidak menjawab. Ia memeluk anak-anaknya, menatap Supri yang dibawa pergi tanpa sedikit pun rasa takut yang tersisa. "Alhamdulillah ya Allah," kata Leha merasa lega. Meskipun ia sadar, jika suaminya dipenjara, maka mungkin anak-anaknya akan menjadi seorang anak narapidana. Tapi Leha memilih itu. Lebih baik anak-anaknya menjadi anak seorang narapidana daripada mental mereka terus dihancurkan oleh ayahnya sendiri. Kebebasan itu memang nyata, tapi tidak mudah. Leha harus bolak-balik ke kantor polisi untuk memberi kesaksian. Ia merasa cemas setiap mendengar suara pintu terbanting. "Ibu, apa ayah datang?" tanya Dao setiap ada orang lewat. Leha selalu menenangkan. "Gak ada, Nak. Kita sudah aman.
Ayah kan sudah dibawa Pak Polisi, ucapnya berusaha menjelaskan pada sang anak. Bukan hanya harus bolak-balik ke kantor polisi, Leha juga harus melanjutkan hidupnya bersama anak-anaknya. Anak-anaknya butuh makan, dan ia harus segera mencari pekerjaan. Leha mendatangi warung makan di pasar. Bu, saya butuh pekerjaan apa saja. Saya punya 2 anak, tapi saya bisa bekerja keras kok, katanya. Pemilik warung yang seorang wanita parubaya melihat wajah Leha yang masih memar, ia merasa iba. Kamu cuci piring saja ya, dan bantu kupas bawang. Gajinya memang tidak banyak, tapi setidaknya kalian bisa makan di sini, kata sang pemilik warung dengan lembut. Leha menangis karena terharu. Itulah pekerjaan pertamanya setelah sekian lama. Iya bu, nggak apa-apa. Saya bersedia. Yang penting anak saya bisa makan, kata Leha. Sejak hari itu Leha mulai bekerja. Setiap hari Leha berangkat sebelum matahari terbit. Setiap hari pekerjaannya yang harus mencuci piring membuat tangannya lecet. Tapi ia merasa ini lebih baik daripada dulu. Tangannya, badannya, wajahnya lebam karena disiksa oleh seorang supri. Dan sekarang tubuhnya memang lelah, bahkan tangannya terluka. Tapi itu lebih terhormat karena ia seperti itu untuk menghidupi anak-anaknya. Semuanya memang tak mudah, tapi Leha tak pernah menyerah dengan keadaan. Ia juga terpaksa menitipkan Daus dan Devi ke tetangga. Untunglah mereka berbaik hati. Nasib Leha, dia seorang yatim piatu, sudah tak punya siapa-siapa. Saudaranya pun ia sudah tidak kenal. Itulah mengapa ia sulit sekali berpisah dengan Supri meskipun diperlakukan secara tidak manusiawi. Tapi lama-lama dia sadar, ia tidak boleh menyerah pada keadaan. Ia harus berjuang demi anak-anaknya. Itulah yang membuat Leha sadar bahwa yang dilakukan Supri adalah kegilaan yang harus segera diakhiri. 1 tahun kemudian, kasusnya dengan Supri akhirnya selesai. Ia pun resmi bercerai. Supri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya selama beberapa tahun di dalam sel. Demi memperbaiki mental anak-anaknya, Leha akhirnya menyewa kamar kos kecil. Tapi setidaknya kamar itu lebih baik dari rumah mereka. Dindingnya tembok, ada kipas angin, ada kamar mandi di dalam. Meskipun kondisinya sangat sederhana, tapi itu jauh lebih baik. Bu, lihat, Daus dapat juara menggambar di sekolah. Teriak Daus sambil berlari, membawa kertas gambarnya dan sebuah piala. Leha langsung memeluk anak-anaknya. Ia berharap di tempat yang baru ini kehidupannya juga jauh lebih baik. Selain bekerja di warung makan sebagai tukang cuci piring, Leha juga belajar menjahit. Dari sana dia mendapatkan penghasilan tambahan. Sedikit, namun terasa banyak jika disyukuri. Sementara itu Supri, kesombongan sudah hancur. Di dalam sel, ia bukan hanya sekedar ditahan, tapi teman-temannya yang ada di sana memberikan salam pembuka. Ia beberapa kali dihajar oleh teman-temannya hingga babak belur. Mungkin itu belum sepadan dengan apa yang dia lakukan selama ini dengan anak dan istrinya. Tapi setidaknya itu sudah membuat efek jera untuk Supri. Laki-laki pecundang yang hanya berani menyiksa anak dan istrinya. Tapi bukan hanya itu. Nafkah yang diberikan pun hanya 100.000. Sungguh tak layak. Baiklah Bunda, demikian ceritanya. Maaf ya Bun, aku belum bisa cerita banyak-banyak di sini. Besok deh Bun ya, kalau kondisi sudah lebih baik, aku akan buat video lebih panjang. Maaf banget ya Bun, aku benar-benar masih sedih banget. Oh ya Bun, di video kali ini aku tunjukkan suasana di desaku ya Bunda. Ya begitulah suasana jalanan di desaku. Cukup ramai ya Bun, karena emang jalan lintas. Dan juga di sini tuh banyaknya sawit-sawit. Kalau di tempat Bunda banyaknya tanaman apa? Boleh dong kasih tahu aku ya. Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.